Kasus pinjaman pribadi atau dikenal PINPRI heboh di media sosial. Kasus ini menjadi sorotan lantaran penagihan yang dilakukan penyedia jasa atau bandar lebih sadis dibandingkan pinjaman online. Pelaku tak hanya menebar ancaman, tapi melakukan atau menyebarluaskan data pribadi debiturnya ke media sosial. Bandar PINPRI adalah Siti Zahra alias JJ, seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dirinya dikenal sadis, meneror dan menyebarluaskan data pribadi debiturnya yang terlambat membayar pinjaman. Pihak Universitas Muhammadiyah Jakarta membenarkan bahwa Siti Zahra adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Ekonomi Bisnis semester 7. Memang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun perlu kami sampaikan informasi dari pimpinan fakultas yang kami dapat itu perbuatannya bersifat pribadi, gitu ya, sesuai dengan namanya pinjaman pribadi, tidak sama sekali ada kaitannya dengan institusi Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ, termasuk juga dengan fakultas ataupun himpunan, gitu ya, karena yang digunakan bukan dana kemahasiswaan di tingkat fakultas ataupun himpunan, tapi di luar dari dana itu. Kasus tersebut masih dalam investigasi pihak Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sanksi tegas pun menanti jika praktik pinjaman pribadi itu memang terjadi. Dari kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Ya, selamat pagi pemirsa TV One. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Prita Zega, yang tentunya kita akan membahas soal pembahasan kita sebelumnya tadi. Ini soal fenomena pinjaman pribadi yang sedang viral, yang sedang tren di kalangan mahasiswa. Dan ini viral di Twitter pemirsa, di mana ada salah satu korban yang menjadi korban dari pihak pemberi pinjaman pribadi dan data-datanya tersebar luas di pinjaman pribadi sosial media pemirsa. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan pakar sosiologi Ibu Yulianti Apriliani. Ya Ibu, selamat pagi Ibu. Ya, gimana kabarnya Ibu? Zega, alhamdulillah sehat. Ya Ibu, pasti kita sudah mendengar Ibu. Ini ada fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan mahasiswa. Ada tren pinjaman pribadi ya. Dan ini pelaku dan korbannya ini sama-sama mahasiswa. Dari sisi korban, dari aspek korban, ini motifnya sebenarnya apa Ibu dari pandangan pakar sosiolog? Ya, jadi mahasiswa ini kan sebenarnya dia kan kelas menengah terdidik gitu ya. Kemudian harusnya gitu kan dia punya pilihan-pilihan ya. Mana perbuatan yang memang baik, mana yang tidak. Nah, menurut saya kenapa dia mau meminjam ya dari skema pinjaman pribadi, itu pertama memang mereka itu kan belum bekerja. Kalau sudah bekerja, dia punya slip gaji sehingga dia akan menghubungi institusi yang memang formal ya, dalam hal ini perbankan. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua ya, nah ini terkait dengan motif ya. Mahasiswa ini kan khas perkotaan ya, dia punya biaya hidup yang tinggi, terutama kota seperti Jakarta. Nah, biaya hidup yang tinggi ini mungkin tidak bisa sepenuhnya diberikan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi dia harus mendapatkan pendapatan tambahan gitu. Nah, saya mungkin bisa lihat profiling misalnya kalau mereka yang mahasiswanya pas-pasan ya secara ekonomi. Nah, mungkin alasan ekonomi di situ yang lebih dominan ya untuk melakukan pinjaman pribadi gitu. Tapi kalau misalnya mahasiswanya secara ekonomi ini sebenarnya sudah kuat ya orang tuanya, nah mungkin dari aspek gaya hidup gitu. Karena kalau gaya hidup apalagi di kota besar kan juga high cost. Mungkin mereka mampu, tapi untuk mensupport yang namanya hedonisme, nongkrong setelah kuliah di tempat-tempat yang memang prestis ya, itu juga butuh biaya gitu kan ya. Berarti ada dua kemungkinan ini antara motif karena gaya hidup ataupun tadi ekonomi ya Bu ya. Kebutuhan ini terjadi di kalangan mahasiswa begitu ya. Apakah ini merupakan, kalau dari pandangan pakar ini, kalau tadi mungkin kebutuhan ekonomi, kita ambil kebutuhan ekonomi, ini salah satu jalan yang tepatkah untuk mereka, sehingga padahal mereka sudah tahu sebenarnya skema nantinya akibat dari pinjaman pribadi ini. Bahkan kita tahu ini bunganya 35%, ini lebih besar dari bunga kalau kita pinjam di perbankan Ibu. Bagaimana juga lebih luar biasa ya.
Nah ini harusnya kan seorang mahasiswa punya rasionalitas ya, dia bisa memilih gitu ya, dan dia bisa berhitung apakah dengan bunga 35% ini saya bisa ya untuk membayar kembali. Nah di situ makanya ada unsur keterpaksaan yang tadi saya bilang karena kebutuhan mungkin membayar SPP yang semakin mahal ya, karena isu di pendidikan kan saat ini juga salah satunya adalah turunkan UKT, uang kuliah terpadu, baik di PTN maupun PTS gitu ya, atau ya memang untuk mensupport gaya hidup dia. Karena misalnya gini, kalau semua peer group atau temannya di kampus itu setelah kuliah kemudian harus berteman atau bersosialisasi ke tempat-tempat yang menurut mereka itu untuk menjalin pertemanan tapi sifatnya lebih eksklusif, itu kan di situ ada price atau harga yang harus dibayar gitu. Ada pengaruhnya sama lingkungan juga nggak sih, Bu? Nah, karena dia nggak mungkin tidak mengikuti gaya hidup seperti itu karena dia ingin diterima. Apalagi kalau mahasiswanya ini kan dia baru dari daerah gitu ya, dia kan kebutuhan untuk diterima, dikenal, recognition gitu ya, itu penting, dan itu bukan melalui kelas-kelas perkuliahan formal tapi pergaulan, Mbak. Oh itu tuh, berarti soal lingkungan juga, pergaulan mereka, sehingga mereka juga secara terpaksa begitu ya, Bu? Iya. Secara terpaksa mencari tambahan pendapatan gitu. Nah, sayangnya memang pemilihan pekerjaannya nih yang menurut saya harusnya gitu ya, seorang mahasiswa kan bisa mencari pekerjaan yang part time. Iya, betul. Gitu loh, tidak harus menjadi pinpri gitu ya. Apalagi beberapa saya lihat profilingnya kan secara physically kan menarik gitu loh. Setidaknya gitu, ada bidang-bidang pekerjaan lain yang memang bisa mereka masuki dan itu part time ya. Jadi tidak juga mengganggu jadwal kuliah mereka. Mereka bisa atur lah kalau part time itu. Tapi mereka ini tergiur ya, Bu, akan sebenarnya dari pihak yang memberikan pinjaman ini, mereka memberikan nominal yang cukup tinggi gitu ya, Bu ya. Jadi dan tanpa persyaratan yang rigid ya, ya betul sekali. Lembaga namun perbankan. Ketika telat, mereka akhirnya kena imbasnya juga ya, Bu. Iya, dipermalukan secara sosial ya, karena melalui hukuman atau sanksi sosial, apalagi sekarang dengan adanya media sosial itu kan luar biasa. Luar biasa banget gitu. Jadi di-share semua data-data pribadi kita ke keluarga kita yang tidak tahu apa-apa tadinya jadi tahu gitu ya. Nah ini ya memang pembunuhan karakter juga karakter. Nah harusnya memang dengan viralnya kasus ini menurut saya itu harus hati-hati ya, baik mahasiswa yang sebagai peminjam gitu ya, maupun juga pemberi pinjaman, karena mungkin nanti akan ada sanksi hukum ya. Betul. Gitu. Nah harusnya ini jadi pelajaran kita ya, Bu, mahasiswa khususnya. Tadi malam saya sempat ngecek di Twitter. Ini kan kasusnya viral di Twitter. Setelah ada beberapa korban yang speak up, tapi itu bukan berarti membuat mahasiswa lain untuk tidak meminjam gitu. Bahkan saya baca di komennya, Ibu, bahkan mereka bilang saya mau gitu, karena saya butuh gitu. Sebenarnya mereka ini apakah memang karena keterpaksaan tadi yang Ibu bilang, atau memang mereka hanya ikut-ikutan saja dengan tren yang sedang viral saat ini untuk kebutuhan pribadi mereka, untuk gaya hidup, mungkin bisa dijawab? Iya, jadi memang kita nggak bisa pukul rata ya yang namanya mahasiswa gitu ya. Jika mahasiswa itu tadi saya bilang berasal dari ekonomi yang pas-pasan, dia harus bayar uang kuliah dan dia hidup di kota besar seperti Jakarta ini, butuh uang untuk transportasi, kemudian makannya, belum untuk membeli bahan-bahan perkuliahan ya. Jadi untuk bertahan hidup di kota sebesar Jakarta ini, kalau orang tua kita pas-pasan, apalagi kita mahasiswa daerah, itu betul. Luar biasa struggle-nya gitu ya. Jadi di kampus pun saya juga ngelihat profiling mahasiswa struggle seperti itu. Jadi kebutuhan uang tunai dengan syarat yang tidak berbelit gitu ya, itu kan sangat menggiurkan gitu loh ya. Tapi memang dia tidak berpikir panjang bagaimana dampaknya terhadap dia. Nanti apakah dari pandangan Ibu ini nantinya kasus ini akan terus selesai, atau nanti mereka akan selama menurut saya tidak ada sanksi hukum gitu ya, itu tidak akan ada efek jerah baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman. Karena toh
nggak ada kok sanksi hukumnya gitu. Iya, Tapi betul. karena diviralkan, minimal kita jadi aware. Hati-hati loh kalau mau minjem di Pinri, bunganya sekian dan banyak terjadi kasus sudah lunas gitu Iya, ya. betul. Tapi tetap disebar gitu ya data-data pribadinya. Nah, jadi kan setidaknya untuk public awareness ya, untuk memperlihatkan gitu loh ke publik betapa bahayanya gitu ya Pinri itu, menurut saya sudah lumayan lah. Tapi untuk efek jera memang harus aspek legal di situ, ada harus yang pelaporan. Tapi kan ini kita terkait lagi mahasiswa, dia mungkin juga malu ya, udah ketahuan ya, Udah ketahuan. berkasus di pinjaman pribadi ini gitu. Oke, mungkin tadi itu dari motif korban Ibu. Kalau Iya. kita ke motif pelakunya, ini juga pelakunya dari mahasiswa Ibu. Mahasiswa, betul. Sama-sama mahasiswa ini Ibu, bagaimana? Luar biasa Luar ya, ini biasa mahasiswa. banget. Ini mahasiswanya kebanyakan waktu luang atau gimana ya? Padahal udah berpendidikan ya Bu, tapi Iya, masih dan sama. maksudnya kehidupan kampus itu sebenarnya yang ya saya cukup ya, kita semua mengalami ya kehidupan kampus, maksudnya sebagai mahasiswa kehidupan kampus yang sehat itu sebenarnya banyak loh unit-unit kegiatan mahasiswa yang positif ya, ikut organisasi intra ekstra kampus yang menurut saya juga melatih bakat dan minat tuh satu. Tapi kalaupun dia mau part time magang di institusi A, B, C, D, itu kan juga dari kampus itu kan memfasilitasi gitu. Harusnya sih mereka sudah ya kalau misalnya kebutuhannya uang kan atau misalnya biaya, dia sudah mengambil magang ya. Kalau dia bagus di situ kan usernya itu akan melanjutkan gitu. Nah, ini memang ada juga ya karakter. Nah, ini kita tidak bisa menghilangkan karakter generasi milenial atau Z yang memang Gen Z. pengennya cepet ya, Instan ya, Bu, ya. Yang penting saya cepat dapat, dia nggak berpikir panjang apa efeknya gitu. Kadang-kadang kan bagus untuk menjalani satu proses jatuh bangun ya gitu. Tapi generasi Z ini nampaknya kan memang luar biasa ya. Kalau ada yang cepat ngapain yang lama gitu. Betul, Ibu. Padahal proses itu justru kan mendewasakan ya, kemudian mematangkan cara berpikir dia gitu. Bagaimana juga mencari strategi bertahan hidup, itu kan pembelajaran hidup yang nggak diperoleh di Betul. kampus, tapi kan dari luar kampus ya, itu pelajaran kehidupan. Cuman ya emang tipe kali gitu sih, nggak mau susah, bener nggak? Kalau emang ada yang gampang ngapain yang susah? Itu mahasiswa saya juga kayak gitu kalau Itu saya jadi tanya. tagline di generasi Gen Z sih Bu ya. Iya, itu juga bahaya kan. Jadi merambah sampai kalau dia punya masalah, ada apa-apa pengennya cepet aja gitu. Saya punya masalah ekonomi. Terus ini ada salah satu cara yang memang bisa menyelesaikan masalah saya cepat, tidak berbelit-belit, tidak butuh persyaratan ya yang memang rigid gitu ya. Jadi ya udah saya ambil karena ya memang saya butuh gitu. Jadi that's it gitu. Dia nggak mikir panjang. Oke. Apakah mungkin motif dari pelaku sama korban itu berarti sama ya Bu, gaya hidup dan juga kebutuhan pribadi atau bagaimana? Ya ada kebutuhan pribadi, kebutuhan ekonomi, tetapi memang mencari jalan pintas. Nah, ini yang sebenarnya agak bahaya ya gitu. Gen Z ini sebenarnya kreatif ya, gitu, inovatif. Tapi kalau diterpa masalah itu langsung kayak pengennya cepet aja gitu selesai. Benar. Atau mudah sekali stres sama depresi gitu ya. Jadi nah ini kita harus sama-sama gitu ya juga melihat bahwa karakter-karakter kuat itu kan terbentuk sebenarnya karena proses. Betul. Dan proses itu butuh waktu, ya kan, kematangan butuh waktu. Ya namanya mahasiswa gitu kan, ya itu masih masuk dalam proses itu. Boleh dong Bu, buat mahasiswa mungkin ada solusi yang tepat untuk mereka agar tidak tergiur dengan pinjaman pribadi yang sedang tren sekarang Ibu. Oke, jadi mungkin menyelesaikan satu masalah, kebetulan ini masalah kan ekonomi, apapun itu motifnya ya, apakah konsumsi karena gaya hidup atau misalnya memang kebutuhan dasar ya, biaya hidup sehari-hari yang mahal di kota dan juga biaya pendidikan, ya jangan menyelesaikan masalah dengan mencari masalah baru sih menurut saya, baik menjadi peminjam ya dari pinjaman pribadi maupun memberi pinjaman gitu, karena sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan untuk yang usaha Pinri ini ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih safe ya, aman, memang tidak terlalu besar gitu ya gajinya, tapi kan lebih aman gitu ya buat pengalaman. Nah, mahasiswa juga kalau misalnya butuh uang ya juga jangan
cara cepat ya. Iya, betul. Dan instan seperti itu. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Didi atas waktunya. Iya. Nah buat teman-teman mahasiswa jangan mudah tergiur akan proses yang instan. Semua ada jalannya, ada prosesnya pemirsa ya. Oke, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan pakar sosiolog Bu Dini. Terima kasih banyak waktunya. Saya kembalikan ke Anda di studio, Bayu.